Baraya, saya termasuk orang yang percaya bahwa MBG itu haram untuk dikonsumsi. Saya mohon maaf, tapi kenapa seperti itu? Pertama, MBG itu adalah makanan yang jatahnya anggarannya itu 335 triliun rupiah, dan itu diambil dari memotong anggaran pendidikan 40%, memotong anggaran kesehatan 15%, dan potongan-potongan yang lainnya, disatukan sampai sebegitu besarnya, kemudian dibagikan kepada 90% orang kaya. Memotong hak orang-orang miskin, diberikannya kepada orang-orang kaya. Itu adalah alasan penolakan saya terhadap MBG, dan saya pikir itu adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Akbar CK. MBG masih aja dinyinyirin, difitnah, sampai dibilang haram oleh si guru gembul ya, kreator, dan juga oleh BEM mana nggak tahu. Intinya di MBG itu katanya ada proyek. Lah memang iya, di MBG memang ada proyek. Proyek apa? Proyek membangun lapangan kerja. Karena dengan adanya MBG betul-betul menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan kerja ya. Kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan juga Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto menjelaskan dari mana sebetulnya dana MBG tersebut ya. Nah, tanya itu aja nih, karyawan MBG sepil gaji mereka ya setelah mereka bekerja di MBG. Mereka juga bersukaria, sangat bersyukur dengan adanya program MBG ini. Dengan adanya MBG mereka bisa menghasilkan uang ya kan, ada pendapatan. Sebelum kita ke video, jangan lupa like dan share. Tambah lama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Saya termasuk orang yang percaya bahwa MBG itu haram untuk dikonsumsi. MBG itu didapatkan dari memotong anggaran subsidi untuk fakir miskin, biar mereka pengen sekolah, mereka pengen kuliah, ada guru dan dosen yang pengen dapat tunjangan, itu semuanya dipotong buat MBG. Saya pikir itu adalah haram. Macam tahu aja kau. Karena Ustaz menanggapi tentang program makan gratis, saya jawab negara memberikan pekerjaan kepada orang tua atau orang tuanya ngasih makan anaknya. Yang namanya politik kan bisa dipelintir, potong segala macam. Dengan adanya program itu, orang tuanya kan bisa jual beras, jual sayur, jual buah, distributor, satu dapur 1000 porsi segala macam. Sama dengan buka rumah makan, tapi pembelinya pasti. Betul. Nah, jadi dengan program itu, orang tuanya punya pemasukan dan anaknya bisa makan. Tuh dengerin, guru gembul MBG itu haram, Ustadz Abdul Somad MBG itu bantu keluarga. Tuh ya. Prabowo Subianto. Oh ini lagi nih si pengangguran nih. Apakah 82 juta anak-anak Indonesia itu butuh MBG? BPS sendiri mengatakan bahwa kemiskinan kita itu kurang dari 10%. Meskipun ukuran kemiskinannya adalah sehari keluar 25.000. Tapi kalau kita pakai logika yang sama, harusnya yang mendapat MBG bukan semua anak-anak, tapi hanya 9% anak-anak. Tapi kenapa 82 juta anak-anak harus dipaksa makan MBG? Proyek! Karena proyek. Tolol ya, itu cerita dari apa, nyinyiran dari si pengangguran ya. Memang iya, MBG itu memang ada proyek di sana, proyek membangun pekerjaan, banyak yang diuntungkan. Penjual beras ya, petani-petani itu diuntungkan karena sudah pasti barang mereka dibeli untuk program MBG ini. Untuk mencukupi makan anak sekolah setiap harinya. Di situ juga karyawannya mendapatkan penghasilan ya kan dari adanya program MBG ini. Tuh dengerin, profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang. Operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Mungkin sebagai ungkapan dendam
dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang, hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya, sungguh menyedihkan bagi saya. Mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang, padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Tuh. You think it's easy? You think I don't want you, but there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you wonder why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was always 14 berapa itu? no one. Gaji pertama di MBG setelah 10 hari kerja. 10 hari dapat segitu. Gimana kalau sebulan? Ini yang katanya ada proyek. Ya, emang ada proyek membangun apa namanya, lapangan kerja. Dan ini uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, unboxing gaji pertama dari MBG. Nah, di sini ada kwitansi spill gaji Abi Nuraihan cuci tray. Cuci tray. Cuci piring. Ini uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah, barokah, sehat ayunan. Panggilnya sih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga. Hup. Nah. MBG memang cocok untuk orang miskin, karena banyak orang pintar dan orang kaya itu tidak merasakan apa yang kami rasakan. Sepiring nasi bergizi untuk anak kami itu bisa menjadi masalah sepanjang hari. Kami tidak pernah memilih untuk miskin, karena keadaan kami masih seperti itu. Jadi kami bersyukur dengan adanya MBG ini. Lihatlah para pemulung, kuli bangunan, buruh tani, ibu-ibu penjahit konveksi, betapa mereka bersyukur dengan adanya MBG. Air mata mereka bisa menetes dengan kebijakan ini. Untuk orang kaya dan orang-orang pintar, tolonglah gunakan skill kalian untuk mengawal dan menjaga program MBG untuk kami agar menjadi program yang aman dan menyelamatkan, menyehatkan anak-anak kami. Full senyum gajian pertama tuh kan, emang proyek menciptakan lapangan kerja. Memiliki program makan bergizi gratis yang diprioritaskan baru tempat-tempat tertentu. Kita punya presiden yang baik, yang luar biasa, memulai dengan hartanya sendiri. Saya kira itu kita patut apresiasi dan kita dukung. Dan bagi yang punya kemampuan tidak harus menuntut banyak. Masing-masing kita saling melengkapi, saling berkolaborasi, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saat ini ada di Mira, mungkin beberapa pesantren yang lain yang di swasta atau sekolah swasta khususnya yang punya kemampuan lebih, atau bahkan mungkin di sekolah-sekolah umum yang orang tuanya punya kemampuan lebih, mengapa tidak
bisa bersama-sama kolaborasi, misalnya bisa memberikan charity-nya kepada sekolah, bantuannya atau sharing dari hartanya kepada sekolah, di sekolah kemudian mengelola, atau bekerja sama dengan lembaga tertentu, memberikan semangat dan support pada anak-anak yang kiranya mungkin kalau melalui sekolah dengan kemandirian tidak harus memungut pada anak-anak, yang kita punya kesadaran supaya anaknya pengen kuat, pengen baik, dan punya kemampuan lebih untuk saling melengkapi, saling berbagi. Boleh jadi menunya bisa beda-beda, keinginan anaknya tidak sama, sekolah bisa memfasilitasi. Ya tentu dengan itu kita harapkan semua bisa bergerak bersama-sama. Tuh dengerin yang bilang MBG haram. MBG katanya ada proyek di situ, ya kan? Emang iya, MBG memang ada proyek di situ, proyek membangun lapangan kerja ya. Terus katanya yang bilang haram tadi, ya itu urusan dialah ya yang bilang haram. Tapi yang jelas banyak yang bersyukur dengan adanya program MBG ini ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.